Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kemudahan dan keberkahan olehnya. Kali ini masih dengan Bapak Suryadian Salubis, guru matematika kelas 11 di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat, dan ini masuk kita ke materi kita selanjutnya, yaitu menerapkan fungsi kuadrat. Pada sebelumnya kita telah mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke dalam penerapan fungsi kuadrat ini, terlebih dahulu kita akan menentukan cara menentukan persamaan fungsi kuadrat, yaitu menerapkan fungsi kuadrat. Menerapkan yang pertama ada 3 cara. Yang pertama di sini ada A, yaitu menerapkan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik atau unsur-unsurnya. Oke. Langsung saja, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Maka yang pertama ini persamaan fungsi kuadrat ini yaitu jika diketahui grafiknya melalui 3 titik. Oke, untuk memahami cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh di sini Bapak kasih, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1, negatif 4, 0, negatif 3, 4,5. Oke, di sini ada 3 titik, yaitu titik yang pertama 1, negatif 4, dan titik yang kedua 0, negatif 3, dan titik yang ketiga 4,5. Penyelesaian langkah yang pertama, kita buat dulu dalam bentuk sebuah persamaan. Di sini langsung Bapak buat, kita ambil dulu salah satu titiknya. Karena di sini ada 3 titik, kita ambil titik yang pertama dulu. Titik yang pertama itu ada 1, negatif 4. Maka kita tulis di sini 1, negatif 4, yang dimana X1 ini kita buat X, yaitu X sama dengan 1. Dan yang negatif 4 ini kita buat Y. Maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 4. Sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka F dalam kurung X, X-nya tadi sudah kita rubah menjadi nilai 1. Maka setiap X nanti yang di sini ke dalam bentuk persamaan ini, setiap nilai X kita rubah menjadi 1. Oke, kita lanjut. F1 sama dengan A dikali, di sini X kuadrat, ingat X tadi sudah kita rubah menjadi 1, maka A dikali 1 kuadrat ditambah B, dilihat di sini ada X, jadi kita Bapak bilang apa? Setiap nilai X sudah kita rubah menjadi 1, maka B dikali 1 ditambah C sama dengan, kita lihat Y-nya. Y sama dengan negatif M4, maka di sini kita tulis sama dengan negatif M4. Oke, kita kerjakan dulu atau kita selesaikan. A dikali 1 kuadrat, maka dapat hasilnya A, atau 1A. 1A itu bisa kita tulis dengan A saja. Ditambah B dikali 1B, maka 1B, kalau 1B kita tulis B saja. Ditambah C sama dengan negatif 4. Maka A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4 ini kita buat ke dalam persamaan 1. Oke, Bapak tulis. Sudah Bapak tulis ini. Ini kita buat dalam persamaan 1. Lanjut kita ke titik yang kedua. Titik yang kedua itu ada 0, negatif 3, yang dimana nilai X-nya sama dengan 0 yang ini, dan negatif 3 ini kita buat menjadi nilai Y. Maka masuk F0, karena X-nya sudah kita rubah menjadi 0, disama dengan, ingat persamaannya tadi tetap sama persamaan yang pertama ya, tapi Bapak di sini langsung Bapak buat Fx sama dengan persamaannya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, udah, ingat di sini setiap nilai X sudah kita rubah menjadi nilai 0 karena di sini X-nya 0 dan Y-nya nanti negatif 3. Maka di sini persamaannya jadi kita buat F dikali 0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena Y-nya sama dengan negatif 3. Maka A dikali 0 kuadrat itu dapat hasilnya 0. Ditambah B dikali 0 hasilnya 0. Ditambah C sama dengan negatif 3. Kita selesaikan yang sama. Variabelnya itu 0 ditambah 0. Pasti 0. Maka tinggal aja kita tulis C. Maka C sama dengan negatif 3. Ini kita bisa buat jadi persamaan yang kedua.
Lanjut kita yang ke titik yang ketiga, yaitu 4,5. 4,5 sama dengan X. X ini, 4 ini kita buat menjadi nilai X, supaya nanti kita bisa masuk ke persamaan itu. Ingat, nilai X 4 ini kita sudah buat menjadi nilai X, dan Y ini kita buat menjadi nilai 5, sama dengan persamaannya tadi, sama dengan persamaan yang persamaan 1 dan 2 ya. Bentuk persamaannya itu Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah B ditambah C. Maka di sini nilai X sudah kita rubah menjadi nilai 4, maka di sini F 4 sama dengan A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C sama dengan Y-nya berapa? Y-nya tadi 5. Maka A dikali 4 kuadrat, 4 kali 4 berapa? 4 kuadrat itu 4 kali 4 sama dengan 16. Maka 16A ditambah B kali 4, maka dapat hasilnya 4B ditambah C sama dengan 5. Maka ini kita buat menjadi persamaan 3. Oke, untuk anak kami sekalian, jadi pahami ya, itu persamaan 1, 2, 3, karena ada 3 titiknya, maka nanti dapat persamaannya itu persamaan 3 dulu kita selesaikan. Lanjut kita, dari penyelesaian tadi kita dapat 3 persamaan. Persamaan yang pertama, A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Yang kedua, C sama dengan negatif 3. Dan persamaan yang ketiga, 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Atau di sini juga bisa menggunakan eliminasi ya. Tapi kali ini Bapak gunakan substitusi. Kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Yang mana itu? Yaitu persamaan satunya tadi, A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4 persamaan 1. Kemudian A ditambah B kita substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1. Maka C-nya di sini sudah kita rubah menjadi negatif 3, karena di persamaan 2 C itu negatif 3. Maka bentuknya seperti ini, A ditambah B dikurang 3 sama dengan negatif 4. Jadi anak-anak kami sekalian jangan bingung, kenapa Pak di situ jadi negatif 3? Ingat, karena sudah kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kita lihat persamaan 2 C-nya sama dengan negatif 3. Kita lihat persamaan 1, A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Maka C ini kita masukkan persamaan kedua yang tadi nilainya negatif 3, maka dapat bentuknya A ditambah B dikurang 3 sama dengan negatif 4. Kita selesaikan, kita ambil persamaan yang sama, maka A ditambah B sama dengan negatif 4. Di sini negatif 3 kita pindah ruas karena bisa dikerjakan kan. Maka negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif. Maka negatif 4 ditambah 3. Maka A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini bisa kita tulis menjadi persamaan M4. Oke anak-anak kami sekalian, bisa kita tulis menjadi persamaan M4. Lanjut. Mana lagi yang mau kita substitusi? Bisa persamaan 1 ke 3, karena ada tadi 3 persamaan, bisa persamaan. Tapi di sini yang biar lebih cepat aja atau lebih mudah, bisa langsung aja kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Oke, persamaan 2 ke persamaan 3. Lanjut, tadi persamaan 3 apa dia? Yaitu 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Masuk kita 16A ditambah B ditambah 4B, kita masukkan persamaan 2. Persamaan 2 tadi ingat, C-nya sama dengan negatif 3, maka C di sini kita rubah juga menjadi negatif 3 sama dengan 5. Kita selesaikan, 16A ditambah 4B sama dengan 5, negatif 3 kita pindah ruas menjadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka hasilnya 16A ditambah 4B sama dengan 8. Oke. Sudah dapat kita persamaan 4 dan juga ada persamaan 5, yaitu 16A ditambah 4B sama dengan 8. Kemudian kita eliminasi persamaan 4 dan 5 itu. Supaya apa? Supaya kita dapat nanti nilai A ataupun nilai B. Oke anak kami sekalian, kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 5. Cara mengeliminasinya, kita lihat di persamaan 4 tadi apa? Yaitu A ditambah B sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan 5, 16A ditambah 4B sama dengan 8. Maka, untuk kali ini, di sini yang Bapak eliminasi itu nilai A ya, supaya dapat nanti Bapak nilai B-nya. Oke? Maka di sini yang pertama kali Bapak cari nilai B. Maka untuk mencari nilai B di sini, yang Bapak harus eliminasi itu nilai A-nya. Maka A ditambah B sama dengan negatif 1, 16 ditambah 4B sama dengan 8. Kita lihat di sini, dikali 16, maka kita tulis dikali 16, sedangkan A-nya, A itu kan 1, maka kita tulis dikali 1. Kita kalikan 1 per 1, A dikali 16 sama dengan 16A, kemudian
B dikali 16, maka dapat hasilnya 16B, maka 16A ditambah 16B sama dengan negatif 1 dikali 16 berapa? Dapat hasilnya negatif 16. Kemudian yang di bawah kita kalikan kembali, 16A dikali 1 dapat hasilnya 16A. Kemudian 4B dikali 1 dapat hasilnya 4B. Di sini plus, tadi kita tulis di sini plus ya. Kemudian 8 dikali 1 sama dengan 8. Selanjutnya kita apakan? Kalau cara eliminasi kita kurangkan, yaitu kita kurangkan pertama. Ini 16A dengan 16A supaya habis dia, maka pas kita kurang di sini tinggal kita habiskan aja 16A dikurang 16A, maka hasilnya habis ya, atau 0. Tinggal ini 16 dikurang 16B dikurang 4B berapa? Yaitu 12B sama dengan negatif 16 dikurang 8 berapa? Ingat, utang kita ada 16. Kemudian sini ada 8 lagi. Maka berapa jadinya utang kita? Utang kita yang jadi bertambah itu negatif 20M4. Jadi B sama dengan, ini 12B sama dengan negatif 24. Hasilnya jadi B sama dengan negatif 24 per 12. Berapa? 24 dibagi 12 itu dapat hasilnya 2. Karena di sini negatif, maka nanti hasilnya menjadi negatif 2. Maka B-nya sama dengan negatif 2. Jadi kita peroleh nilai B sama dengan negatif 2. Ingat anak-anak kami sekalian. Kemudian kita eliminasi juga di sini nilai B yang harus kita eliminasi. Kenapa harus nilai B? Supaya dapat kita nilai A, karena di sini tadi sudah dapat kita nilai B, maka di sini yang harus kita eliminasi nilai B supaya dapat kita nilai A. Yang mana apa yang harus kita eliminasi? Yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Masukkan persamaan 4-nya, A ditambah B sama dengan negatif 1, dan kemudian persamaan 5-nya 16A ditambah 4B sama dengan 8. Kita lihat nilai B-nya di sini. Nilai B-nya 1 dan 4, maka yang di bawah ini 4 kita tulis, maka dikali 4 yang di atas secara eliminasi, dan yang satu ini B1B ini kita tulis di bawah, maka dikali 1. Kenapa supaya itu Pak? Supaya nanti dapat hasilnya 4 ini, supaya habis dia, supaya hilang nilai B-nya. Itulah cara eliminasi. Kemudian kita kalikan, A dikali 4 dapat hasilnya 4A, B dikali 4 dapat hasilnya 4B sama dengan negatif 1 dikali 4 dapat hasilnya negatif 4. Kemudian 16A dikali 1 16A ditambah ini kita tulis 4B dikali 1 4B, kemudian 8 dikali 1 sama dengan 8. Kita kurangkan, ini 4B dikurang 4B kan udah habis, maka tinggal A. 4A dikurang 16A sama hasilnya dengan 12A. Kemudian negatif 4 dikurang 8 dapat hasilnya sama dengan negatif 12. Maka kita selesaikan, A sama dengan 12 per negatif 12, per negatif 12 sama dengan 1. Maka dapat diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, karena negatif dibagi negatif jadi positif 1. Jadi kita peroleh tadi nilai A kita 1, B kita negatif 2, C kita tadi negatif 3. Dari mana Pak C itu Pak negatif 3 itu? Ingat, dari negatif 3 itu kita peroleh dari ini yang tadi, dari penyelesaian kita yang dapat 3 persamaan tadi kan, C-nya kita sudah dapat, yaitu negatif 3. Maka fungsi atau penerapan fungsi kuadratnya dapat kita, jadi persamaan fungsi kuadratnya sudah kita peroleh, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat, tinggal kita masukkan aja nilai A-nya tadi berapa? 1, maka kita tulis 1X kuadrat. Maka nilai B-nya tadi berapa? Nilai B kita tadi negatif 2, maka kita tulis negatif 2X. Di C-nya tadi kita berapa nilainya? Dapat kita negatif 3, maka 1 dikali X kuadrat dapat hasilnya X kuadrat. Maka persamaan fungsi kuadratnya dari 3 titik tadi dapat kita X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Oke, anak-anak kami sekalian, dipahami untuk materi kita yang ini ya.